Shalom Sobat Blessing, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema karakter Kristus. Diambil dari Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dan Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Setiap kita orang percaya dipanggil bukan hanya untuk mengenal Kristus, tetapi juga dipanggil untuk menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan kekristenan itu bukan cuman sekedar identitas, seremonial, rutinitas, beribadah, tapi sebuah proses pertumbuhan, transformasi, sehingga karakter Kristus itu semakin melekat di dalam kehidupan kita dan teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin dunia membentuk kita menjadi seseorang yang mengutamakan ego kita sendiri, kemudian mengutamakan bahwa hidup kita harus memiliki pencapaian yang luar biasa, mengutamakan validasi dari orang lain, tapi tidak dengan Kristus. Kristus itu mengajarkan kasih, mengajarkan kerendahan hati, dan mengajarkan ketaatan kepada Allah, serta pengorbanan bagi sesama. Oleh karena itu, dalam Filipi 2 ayat 5 dan Roma 12 ayat 2 ini, Rasul Paulus mau mengajarkan 3 hal buat kita semua. Yang pertama itu memiliki pikiran Kristus. Paulus mau mengajak kita semua orang percaya untuk memiliki pikiran dan sikap yang sama seperti Kristus. Pikiran Kristus itu apa sih? Pikiran Kristus adalah pola pikir yang selalu mengutamakan kehendak Bapa daripada kehendak kita sendiri maupun kehendak dunia. Kalau kita melihat teladan Kristus dalam Alkitab, dia lahir di tempat yang paling hina, lalu disiksa, dicaci maki, bahkan sampai disalibkan. Walaupun Tuhan Yesus itu sudah melayani umat manusia dengan kasih yang paling sempurna, semuanya itu tidak Tuhan Yesus lakukan semata-mata hanya untuk mencari kehormatan bagi dirinya sendiri, tapi semata-mata itu hanya untuk mewujudkan perwujudan kasih Bapa kepada umat manusia. Dan kita sebagai orang percaya dipanggil untuk meneladani hal yang sudah Yesus lakukan di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, pelayanan, lingkungan, bahkan tempat yang sebelumnya kita nggak pernah kenal sekalipun, untuk tidak mementingkan ego, untuk tetap rendah hati, untuk mengutamakan kasih daripada apapun, untuk mengutamakan pengampunan dan kesediaan kita untuk melayani semua orang. Yang kedua, mengalami pembaharuan budi. Karakter Kristus, pikiran dan sikap yang tadi sudah kita bahas itu tidak serta-merta terjadi begitu saja. Perlu ada pembaharuan pola pikir atau pembaharuan budi. Kalau kita masih mengikuti pola pikir dunia, karakter Kristus itu tidak akan ada di dalam diri kita. Karena itu, Rasul Paulus di sini memberitahukan kepada kita semua agar kita tidak menjadi serupa dengan dunia, melainkan mengalami pembaharuan budi itu sendiri. Pembaharuan budi itu berarti membiarkan diri kita untuk membuka hati supaya Roh Kudus boleh bekerja di dalam diri kita, and then mengubah cara kita berpikir tentang bagaimana kita hidup, tentang cara pandang kita tentang dunia, bagaimana kita mengambil keputusan, dan bagaimana caranya kita memandang kalau kita bertemu dengan suatu hal yang tidak pernah kita ketemu sebelumnya. Salah satunya adalah masalah, pencobaan, rasa iri hati, sakit hati. Itu bagaimana caranya supaya kita itu
Memandang itu dengan sama cara pandangnya seperti Allah memandang hal tersebut. Mungkin kalau dunia mengutamakan kebanggaan diri, mungkin kalau dunia mengajarkan kita untuk balas dendam, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tapi Yesus tidak mengajarkan hal itu. Yesus mengajarkan sebaliknya, kalau kamu ditampar pipi kanan, kasihlah pipi kirimu. Kalau kamu disakiti, ampunilah dia 70 kali 7 kali 7 kali. Artinya tidak terbatas untuk mengampuni. Kalau dunia mengajarkan kita harus bermegah diri atas apa yang kita capai, Kristus tidak mengajarkan hal itu. Kristus mengajarkan kita untuk tetap rendah hati. Semua apa yang kita miliki, yang kita punya saat ini itu adalah karena Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita semua. Jadi kalau kita mengizinkan Roh Kudus untuk membuka hati dan pikiran kita, membiarkan Roh Kudus masuk dan membaharui pikiran kita. Melalui apa Roh Kudus bisa hadir? Melalui membangun hubungan dengan Tuhan, melalui doa, persekutuan, taat kepada apapun yang Tuhan mau di dalam hidup kita, lalu dengan membangun hubungan pembacaan firman Tuhan, sehingga karakter Kristus akan semakin terlihat di dalam perkataan dan tindakan kita, karena sehari-harinya kita menghidupi firman, karena kita dibaharui oleh firman, maka berangsur-angsur kehidupan lama kita tuh hilang. Yang ada adalah karakter Kristus. Dan yang ketiga, karakter Kristus menjadi kesaksian hidup. Ketika kita sudah dibaharui, lalu kan ada perubahan. Perubahan itu tidak terjadi cuman buat diri kita sendiri, tapi itu akan slightly untuk orang lain. Orang lain akan melihat ada Kristus di dalam diri kita. Karakter Kristus terlihat ketika kita tetap mengasihi walaupun ada orang yang menyakiti kita, tetap jujur walaupun ada celah untuk curang, tetap rendah hati ketika kita berhasil. Kalau kita dapat achievement, dapat bonus, dapat apapun itu, kita tetap bilang itu karena Tuhan, itu karena kebaikan Tuhan. Lalu tetap setia di tengah pencobaan, walaupun masalah silih berganti, tapi tetap bilang saya bersyukur ada Tuhan di samping saya. Saya bersyukur always. There is always blessing in disguise. Aku selalu menerapkan hal itu dimanapun pencobaan itu ada, tapi ada berkat-berkat kecil, berkat-berkat terselubung yang boleh Tuhan taruh, sehingga kita tetap teringat, oh Tuhan Yesus tetap baik. Jadi menjadi serupa dengan Kristus adalah perjalanan seumur hidup, perjalanan yang panjang. Kita harus fight for it gitu ya. Jadi biarlah kita terus dan tetap memilih berperilaku dan bersikap seperti Kristus. Memilih untuk membuka diri agar Tuhan, agar Roh Kudus boleh bekerja membentuk hati dan pikiran kita, sehingga karakter Kristus akan terpancar melalui perkataan kita, tindakan kita, kehidupan kita. Jadi orang lain tuh bisa melihat ada Tuhan di dalam diri kita. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan kalau hari ini kami boleh diingatkan untuk berperilaku dan semakin serupa dan segambar dengan Engkau. Kiranya Tuhan boleh bentuk hati kami, hidup kami agar semakin serupa dengan Yesus. Perbaruilah pikiran kami Tuhan melalui firman-Mu, sehingga kami tidak mengikuti pola pikir dunia, tetapi hidup menurut kehendak Tuhan. Ajarlah kami memiliki hati yang rendah hati, penuh kasih, taat dan setia seperti karakter Tuhan. Biarlah melalui kehidupan kami banyak orang dapat melihat Kristus dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.